Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman semua, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran fikih untuk kelas 5. Adapun materi pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang jual beli. Barangkali jual beli ini satu yang tidak asing bagi kalian semua, terkait dengan kegiatan jual beli yang sering kali kita lakukan dalam keseharian kita. Namun tentunya bagi kita harus mendalami lagi, lebih jelas lagi tentang batas-batasan dari kegiatan jual beli itu sendiri, bagaimana Islam mengatur kegiatan dalam jual beli. Di dalam Al-Quran ini ada dalil tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba wa la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini sudah ada penjelasan dari Allah menegaskan bahwa orang yang suka memakan riba, maka dia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila itu. Jadi kondisi yang tidak layak, ya, tidak baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kata Allah, dia suka mengatakan, qalu, mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba. Jual beli itu seperti riba, gitu ya. Sama saja antara jual beli dengan riba, sama saja gitu. Mereka yang suka mengatakan seperti itu, ini dampaknya nih. La yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Padahal Allah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ini jelas, ya. Walaupun jual beli itu seperti yang mereka katakan seperti riba, tapi Allah mengatakan kalau jual beli Allah halalkan, tapi untuk yang riba Allah haramkan. Ini jelas ayatnya dalam Al-Baqarah 275. Kemudian barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, Allah kasih peringatan kepada mereka yang suka memakan riba, lalu dia berhenti, ya, dia tidak lakukan lagi itu perbuatan riba, memakan riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Nanti Allah ampuni atau tidak, gitu kan, yang dulu dia telah memakan riba itu. Kemudian dia berhenti. Tetapi barang siapa yang mengulangi, ya, dia sudah tahu tentang masalah riba, dampak riba, kejelekan riba, kemudian dia mengulangi, maka bagi mereka, kata Allah, dia sebagai penghuni neraka. Ya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, bahkan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Nah, ini luar biasa dampak buruk akibat orang yang suka memakan riba. Makanya hati-hati teman-teman semua dalam kehidupan ini, jangan sampai kita terjebak kepada perilaku atau perbuatan riba, karena dampaknya begitu besar. Bahkan nanti di akhirat Allah akan memasukkan bagi orang yang suka memakan riba itu sebagai penghuni neraka, bahkan kekal di dalam neraka tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan, yaitu dengan pengertian jual beli. Jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalur tukar menukar sesuai dengan aturan syariat. Jadi sudah diatur, ya, cara tukar menukar ini
Adapun aturannya terdiri dari syarat, rukun, dan hal yang ada hubungan dengan jual beli. Ini aturannya nanti ada syaratnya, ada rukunnya, dan hal yang terkait ya. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka jual beli tidak sah. Ini pengertian dari jual beli. Kemudian selanjutnya hukum jual beli. Ya. Hukum jual beli, kegiatan jual beli dapat berupa barang dengan barang yang disebut dengan barter ya, menukar barang dengan barang itu barter, atau uang dengan barang. Ada ini, kalau ini dengan uang dan kemudian ditukar dengan barang. Kalau tadi barang dengan barang. Dan harus dilakukan dengan rasa suka sama suka, ini intinya nih ya. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan, tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, adapun hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Ya. Sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ini ya, 275. Kemudian selanjutnya adalah pengertian riba. Tadi kita bahas tentang masalah jual beli, sekarang riba. Apa itu riba? Riba secara bahasa bermakna ziyadah ya, atau tambahan. Jadi riba itu artinya ziyadah secara bahasa atau tambahan. Nah, dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ya, jadi yang biasa standar, kemudian dia tumbuh atau kemudian dia membesar gitu ya. Nah, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Jadi misalkan ada seseorang yang pinjam meminjam misalkan seperti itu ya, atau membeli, awalnya dia meminjam uang misalkan 100.000 ya, tapi kemudian orang yang meminjamkannya itu memberikan aturan bahwasanya nanti ketika akan mengembalikan maka tidak boleh 100.000, misalkan 200.000. Nah, selisih 100.000 itulah yang disebut dengan riba. Kenapa? Karena dia telah menambah dari nominal yang tadi dia pinjam 100 menjadi 200.000. Inilah yang tidak diperbolehkan, mengambil tambahan apalagi dengan cara paksaan gitu ya. Tidak ada keridhaan di antara kedua belah pihak. Kemudian ini larangan berbuat batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jadi bertransaksi itu ya, atau makan tidak boleh dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ini antarodin ya, antarodin itu artinya suka sama suka, saling ridho. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini kaitannya muamalat dalam hukum Islam terkait dengan masalah jual beli itu kan ya, kemudian memakan harta sesama dengan cara yang batil, ini sudah diatur dia. Tidak boleh dengan cara-cara yang batil. Maka hendaklah kita di dalam bermuamalah sesama umat Islam itu landasannya adalah antarodin, suka sama suka ya, ridho dan saling meridhoi gitu ya, baik transaksi jual beli ataupun muamalah yang lainnya. Ini yang harus menjadi perhatian buat kita semua. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah tentang rukun jual beli. Ada berapa rukun jual beli? Di sini disebutkan yang pertama adalah penjual, yaitu orang yang menjual barang. Kemudian rukun yang kedua adalah pembeli, yaitu orang yang membeli barang. Yang ketiga ada barang yang dijual belikan. Yang keempat uang, yaitu sebagai alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Dan yang kelima adalah akad, ijab dan kabul, yaitu ucapan perjanjian jual beli. Ini yang harus ada di dalam rukun jual beli, dan kalian hendaklah menghafal
kelima daripada rukun jual beli ya. Ini biar menjadi pengetahuan buat kalian semua. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat jual beli. Yang pertama, pembeli atau penjual harus orang yang berakal dan dapat dipercaya ya. Jadi orang yang berakal, tidak boleh orang yang terganggu akalnya ya, atau orang yang tidak dipercaya, itu tidak menjadi masuk dalam syarat jual beli. Yang kedua, benda yang dijual hukumnya halal, tidak boleh barang yang dijual atau benda itu yang haram ya, narkoba dan lain sebagainya, tidak boleh transaksi hal-hal yang haram. Kemudian benda yang dijual milik sendiri, jadi yang kita jual itu benar-benar barang milik kita, bukan barang orang lain yang kemudian kita jual. Itu ya syaratnya yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada unsur penipuan, jual beli dengan cara menipu, barang yang jelek dibilang bagus, itu kan penipuan. Kemudian tidak boleh menawar apa yang sedang ditawar oleh orang lain. Jadi ketika ada penawaran, kemudian kita tiba-tiba menawar dengan harga yang lebih tinggi, kemudian seharusnya yang si A misalkan yang bisa mendapatkan barang tersebut, karena kita tawar dengan harga yang tinggi, maka kemudian beralih yang tadinya si A ingin memiliki itu tidak jadi memiliki karena kita menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Yang keenam, tidak boleh membeli apa yang sudah dibeli orang lain padahal masih dalam masa khiyar atau perjanjian memilih. Jadi kalau orang sudah dibeli sama orang lain, jangan kemudian kita merayu pada penjual untuk dibeli kepada kita dengan iming-iming dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh menghambat orang untuk berjualan agar bisa dengan dirinya sendiri. Jadi dia ingin monopoli gitu. Orang lain jangan sampai ikut jualan apa yang mereka jual. Jadi pasar itu ingin menjadi milik dia saja. Sedangkan orang lain ditekan, ya diusahakan tidak, atau menghambat untuk tidak berjualan seperti dia. Ini tidak boleh. Dan yang kedelapan, akad jual beli hendaknya mudah dimengerti dengan lisan atau melalui perantara, atau melalui perbuatan dan atas dasar suka sama sukai, antar din tadi. Kemudian bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat Islam, ini ada 11 ya. Ada berbagai macam sebenarnya yang kita tuliskan seperti ini. Yang pertama, jual beli dengan goror, penipuan seperti menjual ikan di air atau menjual burung di udara. Misalkan seseorang membeli ikan mancing gitu ya. Ini dengan uang 100.000, kemudian apabila telah bunyi alarm maka sudah selesai memancingnya. Nah, ini kan goror ya. Ini tidak boleh menjual ikan di air ya. Enggak jelas, ketidakjelasan. Kemudian jual beli binatang yang masih ada di perut induknya. Misalkan ada binatang unta, unta ini belum melahirkan, maka kemudian dia akan membeli anak unta tersebut apabila nanti anak unta itu lahir, misalkan seperti itu. Ini pun masih ketidakjelasan di dalam masalah jual beli. Ini juga tidak boleh. Atau saya akan membeli rumah itu apabila nanti si anak unta itu lahir, maka kita tidak jelas sampai kapannya. Ini tidak kejelasan seperti yang tidak jelas seperti ini yang tidak dibolehkan. Yang ketiga, jual beli muhaqalah, yaitu menjual sayur yang masih berada di ladang, di kebun atau di sawah. Kan tidak tahu ini nanti sayuran ataupun buah-buahan yang ada di kebun atau di ladang ini bagus atau tidak, kemudian dia sudah menjual, juga tidak boleh karena masih belum jelas. Yang keempat, jual beli buah-buahan masih di pohon yang belum ada masa panennya, jadi belum saatnya, masih dalam keadaan kecil dan sebagainya, dia sudah terjadi transaksi padahal belum tentu pohon ini akan berkembang baik ataupun buahnya juga nanti akan sesuai dengan harga yang sudah dibeli sebelumnya. Ini juga tidak boleh. Kemudian yang kelima, jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan disentuh, maksudnya harus dibeli bila sudah disentuh. Jadi misalkan matanya ditutup kemudian kesentuh, maka dia harus beli. Atau ada penjelasan apabila menyentuh barang ini maka harus beli. Nah, ini juga tidak boleh. Yang keenam, tidak boleh membeli apa yang sudah dibeli orang lain padahal masih pada masa khiyar, yang tadi ya saya dijelaskan, itu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh adalah jual beli munabazah, yaitu beli dengan cara dilempar. Misalnya contoh, barang yang dilempar kena si X, maka si X harus membeli. Misalkan
dia melempar kain gitu ya. Dia jualan kain ya ataupun barang apa saja, kemudian dia lempar ke sembarang orang, kemudian kena si X atau si fulan, maka orang yang kena itu dia harus membeli walaupun barang itu misalkan jelek, misalkan seperti itu. Nah, ini juga tidak boleh. Yang kedelapan, jual beli dengan dua harga dalam satu penjualan, seperti aku jual tas ini 50.000 sekarang, tapi kalau besok 65.000. Nah, ini juga jadi harganya memancing orang untuk membeli hari itu. Misalkan kalau kalian membeli tas ini atau kalian beli HP ini sekarang, ya harganya 100.000, tapi kalau besok maka harganya menjadi 200.000. Nah, itu tidak boleh. Itu dua harga dalam satu penjualan. Kemudian yang ke-9, jual beli manusia. Trafficking juga tidak boleh, manusia diperjualbelikan, ini tidak dibolehkan. 10, jual beli dengan cara menimbun barang dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar. Nah, ini barang dia timbun ya, kemudian barang ini menjadi langka di masyarakat, di pasaran, kemudian setelah langka dia jual barang ini dengan harga yang tinggi. Nah, ini tidak boleh. Ya, ditimbun misalkan beras lagi langka, minyak lagi langka, gas lagi langka, kemudian dia timbun dulu, nanti ketika orang-orang sudah butuh baru dia keluarkan dengan dijual harga yang sangat tinggi. Ini juga tidak boleh. Kemudian yang ke-11, jual beli dengan cara mengecoh ya, dengan cara menipu segala macam, juga ini tidak diperbolehkan di dalam bentuk jual beli. Ini Islam telah mengatur tentang bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian jual beli yang benar dalam ajaran Islam antara lain, yang pertama, barang yang akan dijual adalah barang yang halal dan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengambil keuntungan berlebih. Jangan terlalu mengambil margin keuntungan terlalu berlebih gitu ya, normal saja. Kemudian menjual barang atau benda yang bermanfaat. Jangan menjual barang yang tidak bermanfaat atau barang yang justru jelek gitu ya, yang tidak bagus. Kemudian menjual barang atau benda yang bermanfaat. Kemudian penjual dan pembeli saling ridho atau suka sama suka. Ini yang dibenarkan jual beli di dalam ajaran Islam. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah, ini ada tugas buat kalian, itu kalian lihat ada tugas kegiatan mandiri, kelompokkan kalimat di bawah ini ke dalam kelompok yang telah disediakan. Ini jadi di buku kalian, silakan di buku kalian ya, halaman 29. Di halaman 29 silakan kalian, di sini ada perintahnya mengkelompokkan. Di sini ada penjual dan pembeli bersikap sopan sampai seterusnya ya. Ini ada 10 ya. Nanti kalian kelompokkan, ini ada di jual beli yang benar atau jual beli yang dilarang. Tinggal kalian baca, kemudian kalian kelompokkan. Itu ada di halaman 2 dan di halaman 29. Jadi nanti setelah kalian selesai mengerjakan ini, kalian foto ya hasilnya, kemudian kalian kirim ke guru mapel fikih. Ya, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Baik teman-teman, ini saja pertemuan kita pada kali ini, yaitu pembahasan tentang jual beli. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari bersama mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.